Ini ada akar yang berwarna putih. Ini ada akar udara nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat tanam. Hari ini kita akan memindahkan tanaman yang kemarin kita cacah, ekor naga, Epipremnum pitanum. Jadi tanaman ini sudah kita water propagation selama, kalau nggak salah ini udah berjalan hampir 4 minggu. Nah cuma kalau kemarin kita pantau, cuma kita mohon maaf nggak divideokan waktu seminggu ataupun 2 minggu ataupun 3 minggunya. Jadi ini sekarang kondisinya itu sudah tumbuh panjang sekali, akar putih. Jadi ini akar yang bisa ditanam di tanah ataupun media tanam lain. Jadi kalau untuk tanaman rambat ini biasanya ada akar udara yang itu dia tidak bisa langsung ditanam di tanah, harus nunggu akar putih seperti ini nih. Jadi atau yang lebih jelas mana ya, nah ini udah lebih jelas. Jadi ini ada akar yang berwarna putih. Ini ada akar udara nih. Jadi akar putih ini udah siap masuk ke media tanah. Sedangkan akar udara ini juga ada yang beberapa sudah ditumbuhi akar yang bisa masuk ke tanah yang warna putih. Ini yang membedakan akar ya seperti itu. Jadi yang akar udara nih seperti ini contohnya nih. Ini akar udara aslinya. Cuma udah berubah menjadi putih dan ini udah bisa masuk ke dalam tanah. Jadi kalau kita perhatikan di jenis monstera atau yang merambat lainnya yang dia punya akar udara, ketika ini udah masuk ke dalam tanah dia berubah menjadi putih. Nah ini untuk 4 minggu ini sudah cukup banyak ya. Sebenarnya 2 minggu aja udah cukup. Waktu kita monitor selama 2 minggu itu udah cukup. Kalau 1 minggu masih kurang karena masih kecil sekali. Dan ini udah banyak ya. Satu lagi, ini kalau menggunakan water propagation dia harus diganti airnya. Jadi kalau udah keruh ataupun udah berlendir atau lemak gitu ya, nah itu harus diganti, mungkin sekitar 2 hari 2 harian itu harus diganti airnya. Jadi diganti air baru, jadi sirkulasi udaranya juga bagus. Nah ini juga sama. Ini ada yang udah numbuh akar putihnya, bahkan udah ada yang numbuh tunasnya. Ini tunas baru ini. Jadi walaupun dia masuk di dalam air dia tetap tumbuh. Ini juga sama. Nah ini sudah mulai tumbuh warna putihnya, akar tanahnya. Ini juga mulai tumbuh nih bagian sebelah sini. Nah, diantara semua ini ada juga yang nggak berhasil nih. Dia ketika dimasukkan itu lama-lama dia busuk. Nah ini tidak numbuh akar udaranya nih, akar tanahnya, dan dia udah cenderung agak busuk. Nih agak busuk, jadi udah agak lembek. Bagian ini nih udah lembek. Nah ini tampaknya yang seperti ini nih nggak berhasil karena nggak numbuh akar tanahnya. Kalau yang lainnya kurang lebih sama, udah numbuh semua. Jadi tanaman ini sudah siap masuk ke dalam media tanah agar tumbuhnya itu lebih maksimal.
ini juga sama, ini udah banyak banget nih. Nah, untuk media tanamnya sendiri kita udah buat, kita udah proses. Nanti kita akan kasih tahu teman-teman seperti apa prosesnya, dan ini akan dimasukkan ke media tanam tersebut. Oke, sekian dulu video ini, tonton sampai akhir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama kita rebus air seukuran media tanam yang akan kita rendam. Jadi disesuaikan, usahakan dia terendam. Nanti kita kasih wadah supaya dia bisa direndam. Selanjutnya kita siapkan media tanam yang akan kita gunakan, bisa sekam mentah ataupun lainnya, mungkin kokopit ataupun sekam bakar. Untuk lebih steril kita gunakan cara ini. Jadi kita masukkan ke wadah, bisa wadah apa saja, yang penting bisa digunakan untuk menampung media tanam, dan kita bisa menggunakan nanti air panas untuk kita guyur ke media tanam, direndam nanti. Oke, jika sudah cukup, kita siapkan air panasnya. Usahakan media tanamnya terendam, jadi lebih steril. Kita aduk menggunakan alat. Nah, ini kalau kita lihat udah terendam ya. Ini bisa ditambahkan lagi sih media tanamnya, sekam mentahnya. Nah, ini kita aduk merata. Nah, ini kita lihat masih ada air sisa ya, masih ada air tergenang. Jadi bagusnya seperti ini, jadi lebih steril. Oke, langkah selanjutnya kita menggunakan garam. Kita bisa menggunakan garam ikan ataupun garam dapur juga bisa. Nah, ini kalau kita lihat, garam itu penggunaannya bisa untuk membunuh kuman, bakteri ataupun hama lainnya yang umumnya di media tanam yang mentah itu masih terkandung binatang-binatang yang menjadi hama bagi tanaman. Nah, ini masukkan aja secukupnya, karena garam ini pun aman untuk tumbuhan dengan dosis yang tidak terlalu berlebihan, karena kandungan mineralnya pun dibutuhkan tumbuhan walaupun dalam dosis tertentu. Oke, kita aduk lagi, aduk rata. Kita aduk merata dan pastikan ini masih ada air sisa ya, jadi masih bisa terendam. Dan proses ini hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit, karena ini harus didiamkan agak hangat ya, ataupun udah dingin, baru kita bisa masukkan ke dalam pot untuk
siapkan untuk media tanaman hias kita atau tanaman lainnya juga bisa. Oke, ini kita diamkan sampai dia hangat ataupun bisa kita pindahkan ke dalam pot. Media tanam selanjutnya yang akan kita sterilkan menggunakan cara yang sama, yaitu dengan air mendidih, yaitu ada kokopit. Ini kita lakukan supaya lebih steril aja ya, karena memang terkadang masih ada binatang-binatang kecil yang masih tersimpan di media-media tanam ini. Terus di sini juga kita masukkan kam bakar. Ini untuk pilihan medianya terserah teman-teman, tapi untuk metode yang kita lakukan menggunakan air panas dan garam. Ini secukupnya aja. Ada juga andam, ini supaya lebih poros aja, sama ada sedikit akar pakis. Ini kita aduk rata supaya terendam sempurna sih. Oke. Dan kita aduk juga sama sampai dia terendam. Lalu kita masukkan garam. Untuk bunuh kuman-kuman, bakteri ataupun hama yang masih ada di media tanam tersebut. Lalu kita aduk rata lagi. Seperti biasa, usahakan ini masih ada air yang menggenang, jadi dia lebih rata. Oke, kita lanjut untuk memindahkan dari water propagation ini ke dalam media pot. Ini kita udah siapkan beberapa pot. Oke, ini teman-teman, kita masukkan. Untuk media tanamnya sendiri terserah teman-teman ya, bisa apa aja. Ini media tanamnya yang tadi kita sudah sterilkan. Ada sekam bakar, sekam mentah, ada juga kokopit, ada andam, akar pakis. Nah, untuk pupuknya sendiri bisa menggunakan pupuk cair juga. Oke, ini satu sudah jadi ya. Oke, langkah selanjutnya ini sebenarnya tambahan, bisa juga tidak dilakukan, yaitu dengan menambahkan vitamin B1. Ini untuk takarannya harus sesuai ya, karena ini bahan kimia. Jadi untuk seliter air cukup menggunakan tutup botol bagian dalam.
karena untuk tanaman jenis ini biasanya cukup bandel, cukup kuat. Jadi ini sebenarnya tidak perlu dilakukan juga tidak masalah, cuma ini untuk lebih aman kita bisa menggunakan ini juga. Nah, untuk takarannya sendiri tidak perlu terlalu banyak. Seperlunya aja disesuaikan. Oke, ini cukup segini aja. Oke, mungkin itu aja. Nanti kita tunggu perkembangannya. Semoga ini sehat-sehat aja. Oke, jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.